Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan materi ini kakak akan membahas tentang jadi sitologi di sini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang sel adik-adik. Seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik ya, dalam sitologi ini tentunya banyak sekali ditemukan ya beberapa penelitian atau percobaan para ahli. Lalu sekarang ya, apa perlu kita mengetahui nama ahli-ahli tersebut? Ternyata jawabannya sangat perlu sekali adik-adik. Karena apa? Dari para ahli inilah nantinya kita akan mengembangkan teori-teori sel adik-adik. Jadi para ahli di sini akan menemukan yang namanya teori-teori sel tentunya, yang nantinya mereka akan kembangkan adik-adik. Nah, lalu kira-kira teori sel apa saja dan siapa saja sih ahlinya? Nah, pada kesempatan konten kali ini kakak akan menerangkan adik-adik tentang beberapa para ahli ya, yang menerangkan tentang beberapa teori sel menurut versi mereka ya. Oke adik-adik, kakak akan mulai dari ahli yang pertama. Nah, ahli yang pertama ini adik-adik disebut dengan Robert Hooke. Nah, adapun Robert Hooke di sini adik-adik itu kiprahnya itu dari tahun 1635 ya sampai tahun 1703. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi Robert Hooke ini adik-adik, dia ini mencoba melihat struktur sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop. Jadi dia di sini menggunakan sayatan gabus adik-adik. Dan sayatan gabus di sini dilihat di bawah mikroskop. Nah, seperti ini. Sayatan gabus. Setelah itu dari hasil pengamatannya diketahui terlihat rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal. Jadi nanti di sini ditemukan ada dari sayatan gabus ini adik-adik ditemukan ada rongga-rongga ya yang dibatasi oleh dinding tebal. Jadi Robert Hooke ini merupakan ujung tombak ya, artinya itu awal penelitian tentang sel, yaitu dia mengamati sayatan gabus di mana pada sayatan gabus itu terlihat rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal. Jika dilihat secara keseluruhan, strukturnya mirip dengan sarang lebah adik-adik. Jadi di sini mirip dengan sarang lebah. Nah, seperti ini. Di sini ya, satuan terkecil dari rongga tersebut kemudian itulah yang dinamakan dengan sel adik-adik. Lalu satuan rongganya itu kemudian dinamakan dengan sel. Itu menurut Robert Hooke adik-adik. Adapun menurut peneliti yang selanjutnya ya, ada Theodore Schwann dan Matthias Claydon adik-adik. Nah, di sini adapun untuk Claydon adik-adik, dia ini merupakan ahli yang berkiprah atau lahir dari 1804 ya sampai 1881 ya. Selanjutnya Theodore Schwann adik-adik, dia ini dari tahun 1810 sampai dengan 1882 adik-adik. Jadi di sini seperti ini. Mereka mengamati sel-sel jaringan hewan dan tumbuhan adik-adik. Jadi dia mengamati sel jaringan hewan ya dan tumbuhan. Claydon mengadakan penelitian terhadap tumbuhan. Setelah mengamati tumbuhan, ia menemukan bahwa banyak sel yang menyusun tubuh tumbuhan. Seperti itu. Jadi di sini untuk Claydon adik-adik, dia di sini mengamati sel tumbuhan. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi sekali lagi ia menemukan bahwa banyak sel yang menyusun tubuh tumbuhan. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tumbuhan itu adalah sel adik-adik. Seperti ini. Adapun kalau Schwann adik-adik melakukan penelitian terhadap hewan adik-adik.
Jadi di sini untuk Schwann melakukan penelitian terhadap sel hewan. Nah, seperti ini. Nah, adapun menurut Schwann, ternyata dalam pengamatannya tersebut ia melihat bahwa tubuh hewan juga tersusun dari banyak sel. Selanjutnya, ia juga menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tubuh hewan adalah sel juga, adik-adik. Nah, seperti itu ya. Dari dua penelitian tersebut, keduanya menyimpulkan bahwa sel itu merupakan unit terkecil kehidupan, adik-adik. Jadi mereka di sini menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil kehidupan, adik-adik. Oke adik-adik, selanjutnya masih ada beberapa ahli tentang teori sel lagi. Akan tapi kita akan berjumpa lagi pada konten selanjutnya. Tetap semangat!